Kalau pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang aplikasi Surel untuk bisnis online ya. Nah, sebelumnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu pengertian tentang email marketing. Nah, email marketing merupakan strategi efektif yang cukup umum digunakan bagi mereka yang memiliki perusahaan ataupun bisnis dengan cara memanfaatkan email. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana membuat email marketing. Nah, sebelum kalian membuat sebuah email marketing, kalian harus tentukan calon pembaca kalian. Nah, kenali calon pembaca, jenis rancang email, apa yang ditulis, serta cara pengiriman disesuaikan dengan calon pembaca yang akan Anda kirimkan. Nah, di sini kalian harus mampu mengidentifikasikan calon pembaca kalian, bagaimana karakteristik dari calon yang akan kalian kirimkan email tentang promosi produk kalian misalnya. Kemudian tentukan konten email. Nah, buatlah tampilan konten yang menarik menggunakan bahasa yang biasa digunakan pembaca serta warna kontras dengan gambar yang memberikan pemahaman kepada konsumen. Nah, jadi ketika kalian mengirimkan sebuah email ke konsumen kalian harus membuat sebuah konten yang menarik dengan bahasa yang tidak berlebihan dan juga warna yang menarik juga. Kemudian atur frekuensi pengiriman. Jadi ketika kalian ingin mengirimkan sebuah email ke konsumen atau pelanggan kalian harus menjadwalkan, dan di sini saya sarankan jangan terlalu sering mengirimkan email ya, karena kadang itu mengganggu konsumen atau pelanggan kalian yang sering mendapatkan email. Nah, sebisa mungkin kalian harus bisa mengatur frekuensi dari pengiriman email marketing yang akan kalian kirimkan ke konsumen atau pelanggan kalian. Nah, membuat sebuah rencana newsletter. Nah, kalian harus menyusun rencana, baik itu isi konten atau mungkin jadwal yang akan kalian gunakan, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan newsletter atau email marketing ini ke konsumen kalian. Nah, kemudian di sini akan saya jelaskan cara membuat email marketing atau newsletter. Nah, yang pertama adalah pembuatan kontak alamat pelanggan. Nah, di sini sebelum kalian membuat sebuah atau mengirimkan sebuah newsletter ke konsumen kalian harus menyimpan terlebih dahulu kontak atau nomor atau alamat email ke Surel ya, atau kita bisa menggunakan Gmail. Kita bisa masuk ke situ ya, ke Gmail, kemudian kita membuat sebuah kontak. Nah, langkah awal yang kita lakukan ketika kita akan membuat sebuah atau menyimpan sebuah kontak dari konsumen kita, langkah yang pertama adalah kita masuk ke Google Kontak ya, kita masuk ke http://kontak.google.com ya. Kemudian selanjutnya masuk ke akun yang ingin Anda tambahkan kontaknya, kemudian tekan tombol create kontak di sebelah kiri halaman, lalu isi rincian kontak yang akan Anda tambahkan dengan tekan save. Kemudian sekarang kontak sudah bisa disimpan bersama dengan semua informasi yang terkait. Kemudian yang keenam adalah informasi lebih lanjut mengenai penambahan kontak dapat dilihat di situs Google Kontak. Nah, kemudian kita akan membuat email atau email newsletter ya. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan tuliskan nama Anda sebagai pengirim. Nah, selain judul dan nama pengirim juga menjadi penentu keberhasilan email marketing. Nah, faktanya 42% audiens selalu memastikan nama pengirim sebelum memutuskan untuk membuka email. Hal ini bisa dipahami karena audiens tentu tidak ingin membuka email yang mencurigakan. Nah, itulah kenapa pentingnya untuk menggunakan nama Anda sebagai pengirim email penawaran. Bahkan akan lebih baik jika disertai dengan foto yang profesional. Sementara itu, audiens sendiri tentu merasa lebih nyaman ketika mendapatkan email dari seorang dibandingkan mesin atau sistem, sebab akan terasa lebih friendly. Nah, hal ini bisa menjadi strategi Anda untuk membangun engagement lebih baik melalui email yang dikirimkan. Nah, seperti di gambar tersebut, ketika kita mengirimkan sebuah email marketing, sebaiknya Anda menggunakan
nama Anda sendiri, karena itu akan lebih meyakinkan konsumen yang membaca dari email marketing yang kalian kirimkan. Nah, kemudian lakukan personalisasi. Seperti halnya menggunakan nama Anda sebagai pengirim email, sapalah audiens dengan namanya. Nah, personalisasi seperti ini tidak hanya bisa membangun kedekatan dengan audiens, tapi juga menunjukkan profesionalisme bisnis Anda. Nah, kemudian yang kelima, buatlah email yang singkat dan jelas. Nah, strategi promosi yang baik adalah bisa memberikan informasi dengan jelas, secara cepat dan tepat. Hal ini juga berlaku pada email marketing. Oleh karena itu, membuat konten yang singkat dan jelas sangat disarankan. Kenapa demikian? Yang pertama, rata-rata audiens hanya menggunakan 51 detik untuk membaca sebuah email promosi. Jika email Anda singkat, sebagian besar informasi bisa dibaca secara lengkap. Yang kedua adalah email promosi Anda bisa saja dibaca oleh audiens dalam keadaan mobile atau bergerak. Artinya, audiens hanya akan membaca sekilas saja. Jika informasinya tidak padat, pesan promosi akan tidak tersampaikan. Nah, salah satu tips untuk melakukannya adalah menggunakan bullet point. Dengan demikian, informasi yang disampaikan akan lebih singkat dan skimmable atau mudah dibaca lebih cepat. Nah, yang keenam adalah pilih magic word yang tepat. Magic word adalah daftar kata Anda yang dijagokan untuk menggait audiens. Kata-kata ini bertujuan untuk membangun trust lewat penjelasan yang diberikan serta mengajak calon konsumen membeli produk. Nah, banyak magic word yang dimanfaatkan, namun tentu harus disesuaikan dengan jenis bisnis Anda. Beberapa di antaranya adalah gratis. Nah, kata ini bisa Anda gunakan untuk menawarkan produk dengan gratis untuk periode tertentu atau gratis layanan seperti gratis ongkir. Yang kedua adalah mudah. Kata mudah cocok untuk bisnis yang membutuhkan peran konsumen dalam penggunaan atau pemasangan. Contohnya alat kebersihan atau software. Yang ketiga adalah terbatas. Gunakan kata ini untuk membangun kesan urgensi agar calon konsumen segera membeli. Kemudian garansi. Nah, kata garansi ini penting untuk membangun trust calon konsumen. Bisa berupa garansi penggantian barang, garansi servis, hingga garansi uang kembali. Nah, selanjutnya adalah diskon. Nah, potongan harga selalu membuat konsumen tertarik membeli suatu produk. Namun, pertimbangkan profit Anda dengan baik sebelum menggunakan strategi ini. Kemudian yang ketujuh adalah buatlah call to action sesuai penawaran. Tujuan dari penawaran email marketing adalah mengarahkan audiens ke landing page yang disiapkan. Hal itu bisa dicapai jika Anda menempatkan call to action atau CTA dengan tepat dan menggunakan kalimat yang sesuai dengan konteks. Anda sebaiknya tidak hanya menggunakan CTA template seperti beli sekarang atau dapatkan sekarang, namun gunakan kalimat sesuai konteks penjelasan sebelumnya. Sebagai contoh, lihatlah contoh email berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari email marketing dari sebuah website, ya. Nah, seperti terlihat terdapat berbagai promosi yang ditawarkan ya ke hoster melalui email tersebut. Nah, calon konsumen bisa memilih promo apapun yang mereka inginkan. Maka akan lebih pas jika CTA yang digunakan adalah pilih promo Anda. Nah, 8. Sesuaikan dengan landing page. Apa yang terjadi jika landing page tujuan ternyata berbeda dari informasi yang ada di email kalian? Audiens bisa menganggap Anda tipu-tipu. Nah, untuk mengatasi hal ini, pastikan informasi desain penawaran di email sesuai dengan landing page tujuan. Selain itu, pastikan bahwa landing page tersebut memudahkan calon konsumen melakukan transaksi langsung. Sebagai contoh, email dari teks cat berikut. Nah, seperti ini. Nah, salah satu isi yang biasanya ada dalam email ini adalah undangan untuk bergabung di suatu grup, komunitas, atau lain sebagainya. Keunggulan email jenis ini, yang pertama adalah Anda bisa mengirimkan email lebih banyak dari email marketing yang biasa Anda gunakan. Yang kedua, Anda bisa dengan mudah mengukur hasil dari email marketing yang Anda buat. Dan kelemahan yang
akan ditemui adalah tidak ada jadwal yang teratur dan juga perbedaan alamat email membuat orang enggan untuk membuka email tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan cara mengirim email di Gmail. Yang pertama, kalian login ke akun Gmail Anda, lalu klik Compose atau tulis. Akan terbuka sebuah form di pojok kanan web browser, kemudian isikan alamat email penerima pada to atau kepada, kemudian subjek atau judul, lalu isi email tersebut untuk mengirim, kemudian klik tombol send. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari pengiriman email. Jadi kalian bisa memasukkan alamat email yang kalian tuju. Misalnya di situ ada ayulistiap.hotmail.com. Kemudian di situ subjeknya adalah cara kirim email Gmail. Nah, kemudian setelah selesai kalian bisa melampirkan foto atau mungkin melampirkan brosur berbentuk PDF atau Word atau sebagainya. Kemudian setelah itu kalian bisa kirim send. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari aplikasi email marketing yang biasa digunakan. Nah, di sini ada Mailchimp ya. Mailchimp merupakan penyedia layanan email marketing yang digunakan oleh jutaan bisnis bahkan perusahaan untuk mengirim email setiap harinya. Nah, aplikasi ini bisa kalian gunakan untuk menunjang kegiatan atau melakukan email marketing. Yang kedua adalah Constant Contact. Constant Contact adalah salah satu aplikasi email marketing terbaik yang sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Nah, software ini hanya menawarkan paket premium, email basic, email plus, atau advance dengan masa coba gratis selama 30 hari. Selanjutnya adalah GetResponse. GetResponse merupakan penyedia layanan email marketing yang menjanjikan rata pengiriman sebesar 99% dan menawarkan tool marketing all-in-one. Software ini juga memiliki masa coba selama 30 hari. Kemudian ada Drip. Sebagai aplikasi email yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, Drip adalah layanan manajemen hubungan pelanggan e-commerce atau ECRM pertama di dunia. Kemudian ada ConvertKit. ConvertKit adalah software yang dibuat oleh dan untuk para kreator. Nah, aplikasi kirim email massal ini menawarkan interface user yang simple dan hanya memiliki fitur paling dibutuhkan untuk email marketing. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya